mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah Gubeng. Jadi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, ya, sekitar jam 1.15. Pelaku ini muter atau patroli, ya, mencari sasaran. Modusnya mencari sasaran yang kendaraan tidak ada penjaganya atau paling tidak ditinggal oleh pemilik kendaraan, sehingga pelaku langsung ngecek ke lokasi dan aman, langsung dimainkan dengan kunci T. Setelah kunci T, baru yang bersangkutan temannya satunya lagi mendorong kendaraannya dalam kondisi kendaraan sudah bunyi, ya. Alhamdulillah tidak terlalu lama kejadian yang di kantor ekspedisi itu bisa terungkap berkat rekan-rekan kita, tim reskrim Polsek Gubeng, yang mana di bawah naungan Pak Ibtu Aji, ya, dan Brulan yang di bawah naungan Pak Kanit Samarta, sehingga bisa dengan cepat mengamankan para pelaku. Dan untungnya juga pelaku tidak terlalu dihakimi oleh massa. Kalau terlambat datang kita, kemungkinan karena anggota SSC terbatas cuma 2-3 orang, pasti pelaku ini akan dikeroyok oleh massa. Tuh, pelaku berinisial MS, ya, umur 32 tahun, tinggal di Surabaya. Tersangka kedua MR, itu juga umur 26 tahun, tinggal di Surabaya. Yang tersangka ketiga itu SA, umur 30 tahun, tinggal di Surabaya. 3 tersangka ini merupakan satu tim, ya, satu komplotan. Kadang dia bisa main berdua orang, ya, tapi yang jelas dia nggak mungkin main sendirian, pasti minimal berdua dan sering bertiga. Jadi dia saran satu kendaraan digunakan untuk 3 orang, berboncengan bertiga, ya, mencari sasaran yang menurut mereka tidak ada penjaganya. Tuh, ketiga pelaku yang saya sebutkan tadi itu merupakan residivis, ya, yang terjadi sejak tahun 2015, ya, sampai sekarang 2017, 2020, bahkan sekarang pun masih melaksanakan kejadian itu. Dan TKP-nya, ya, yang 3 pelaku ini TKP, dan sudah kita lakukan pengecekan di masing-masing TKP itu lebih dari 20 TKP. Jadi dia itu mobile, ya, tidak menetap di satu tempat, tapi dia bisa berputar-putar mencari sasaran yang ada. Nah, pasal yang dilanggar adalah pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu satu LP, satu laporan polisi atau 3 guru tadi, yang satu itu kasus sama curanmor, ya, cuman beda TKP, ya, TKP-nya di seputaran parkir BPJS Jalan Karimun Jawa. Kejadiannya nggak beda jauh waktunya, ya, jadi sekitar jam 5.45, ya. Untuk yang satu yang di TKP-nya BPJS sementara baru, ya, baru satu. Jadi yang 3 ini residivis, yang ini baru mulai atau karena baru diajak oleh rekannya yang merupakan DPO tadi. Pasal sama 363, ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Mungkin 2 itu dari kami tentang ungkap kasus curanmor yang meresahkan masyarakat. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Untuk setiap kali beraksi berapa kali dan sehari? Bisa 2 kali? Yang jelas dia habis dapat 1. Kalau memang ada kesempatan lagi dia main. Tapi kalau nggak ada kesempatan, langsung barangnya itu dibawa ke Bangkalan, ya, di Bangkalan lewat Suramadu. Nanti di sana ada yang menerima di apa dekatnya viaduk atau apa, ya, jembatan penyeberangan itu. Jadi barternya di sana, ya, barternya di sana, jembatan penyeberangan itu. Jadi
yang bersangkutan yang by phone, dia tunggu di sana, barang datang, balik, COD. Ya, sistemnya COD. TKP itu setiap kali selesai beraksi langsung dilarikan atau punya basecamp? Nah, enggak terlalu lama. Kalau ditumpuk jadi masalah, setiap berhasil langsung. Setiap berhasil langsung. Ya. Penjualan itu uangnya dibagi bertiga itu. Ya, hasilnya mereka yang bagi, ya. Pengakuannya mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pengakuannya mereka, ya. Dari 21 lokasi tadi itu rata-rata motornya jenis apa aja? Dan pernah menerima pesanan nggak di ketika lagi? Baik. Untuk kalau pesanan tidak ada, Yang jelas dia mobile, ngecek kendaraan. Kalau memang kendaraannya itu adanya bit, ada Scoopy, ada Vario, ya. Semua itu yang penting tadi dia lihat dulu. Kalau kendaraan ini tidak ada penjaganya, nah, pasti dia akan turun 2 orang itu. Satu standby di motor, 2 orang menuju ke kendaraan. Kalau ada orang, dia keluar. Tapi kalau nggak ada orang, langsung dia main. Tiga tersangka ini kalau beraksi dia bawa semacam senjata tajam atau semacam jimat dan lainnya gitu ya? Kalau jimat sementara tidak, karena dia merupakan apa ya, mata pencarian dia, karena paling gampang ya dapat langsung didol oleh duit. Gambarannya juga gitu. Jadi memudahkan mereka untuk berbuat dan berbuat. Ya, untuk itu kami masih memutus mengejar yang DPO yang menerima barang tersebut. Ya, walaupun dia ada di Polres lain, ya kita sudah koordinasi ciri-cirinya maupun nomor HP-nya sudah kita laksanakan track. Kamu ini pekerjaanmu apa? Nggak kerja. Terus kamu tadi ketangkap mengambil di mana? Di kantor BPJS. Ini yang satu, ini yang awal, ya. Ya. Baru pertama kali ngambilnya. Iya. Kenapa kok kepingin ngambil kendaraan itu, kenapa? Dari siapa? Teman yang nggak ketangkep itu. Iya. Iya. Motor siapa? Motor yang ngajak itu. Kamu dijanjiin apa? Ya dapat uang kan apa? Butuh buat beli susu anak umur 10 bulan. Dijanjiin apa kamu, berapa nanti? Ya kalau hasil 4 juta, 2 jutaan gitu. Iya, iya. Ya, bagi 2. Oke, makasih. Sebelah ini. Saya ngomong, Pak. Besok ngomong. Pak, lu, Pak. Madura ini nggak bisa bahasa Indonesia. Ayo. 3 kali. Pak, 3 kali masuk penjara. Masih melakukan kejahatan yang sama. Kamu setelah ini mengulangi enggak? Berhenti Bu. Oh, mengulangi. Iya, mengulangi, iya. Mas, nggak kerja, Mas? Tidak. Sejak dulu nggak kerja? Udah keluarga ya, Mas? Yes, ya. Untuk waktu berapa lama untuk nyongkel? Berapa lama kamu untuk nyongkel, mulai dari ambil sepeda motor sampai bisa kamu bawa? Berapa lama? Jajan. 5 menit. 3 menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Itu yang paling lama ya, 5 menit ya. Ya, kami sudah sepakat dengan Pak Kanit Reskrim, setiap permohonan pinjam pakai tanpa dipungut biaya. Ya, saya ulangi lagi, pinjam pakai tanpa dipungut biaya. Kenapa? Karena mereka sudah korban, orang susah. Dimintai duit lagi, nanti kan keterlaluan. Untuk itu saya serahkan kunci kepada Mas, ya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Kapolsek Gubeng dan seluruh jajarannya telah mengamankan sepeda motor saya, dan pinjam pakai ini free tanpa dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih untuk Bapak Kapolsek. Namanya siapa? Saya Haji Yanto.
Ya, alhamdulillah Mas, soalnya ini kan motor untuk kerja, untuk menyambung hidup. Dengan ditemukannya motor ini, kita merasa bersyukur bisa kerja lagi untuk bisa aktivitas setiap hari. Ya. Ini diceritakan jelaskan waktu itu hilangnya itu seperti apa? Ini kan diparkir di teras kantor ekspedisi, langsung diambil dan waktu itu tangkap tangan nggak sampai lama, jajaran Polsek Gubeng sudah ada di lokasi. Alhamdulillah motor aman. Waktu hilang itu sempat melihat pelaku kabur atau bagaimana? Sempat melihat pelaku kabur tuh Pak. Itu sekitar jam berapa, Pak? Itu sekitar jam 1:01 lah, 1:15 dini hari. Oh, dini hari, Ya. malam ya. Jadi posisinya terkunci setir Kunci setir Pak. dan pagarnya ditutup. Waktu itu malam kan ada aktivitas, pagar masih terbuka.